Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tisha Maisatu Saadah dengan NIM 241104040011, mahasiswi dari Prodi Sejarah dan Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan mereview hasil tontonan saya, yaitu film yang berjudul Max Havelaar dan Uruk. Di sini pada awalnya saya akan menjelaskan tentang Max Havelaar. Film Max Havelaar menceritakan tentang kedatangan Max Havelaar di Lebak yang kemudian diangkat menjadi asisten residen di Lebak, yang menggantikan pejabat sebelumnya yang bernama Slotering yang meninggal secara misterius. Beliau diduga diracun oleh petinggi karena tidak sepakat dengan aturan dari Bupati Lebak. Havelaar sendiri ke Lebak datang bersama istrinya yang bernama Tine dan anak mereka. Setelah menjabat, Havelaar menemukan kenyataan bahwa rakyat Lebak hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Hal ini bukan semata-mata karena kebijakan pemerintah kolonial, tetapi juga karena tindakan sewenang-wenang Bupati Lebak yang memeras rakyatnya sendiri dengan mengambil ternak dan memaksa mereka bekerja tanpa upah demi kepentingan pribadi. Kemudian dalam film tersebut disisipkan sebuah kisah dari Saidah dan Adinda. Saidah sendiri seorang pemuda desa yang kehilangan kerbaunya karena dirampas oleh kaki tangan bupati. Kemudian Havelaar yang pada saat itu melihat penindasan tersebut mencoba untuk mengadukan tindakan bupati kepada residen dan menuntut agar Bupati Lebak diberhentikan. Namun permintaannya itu ditolak karena pemerintah kolonial lebih mementingkan stabilitas dan keuntungan ekonomi daripada keadilan bagi rakyat pribumi. Karena laporannya tidak digubris dan justru malah dipindahkan ke daerah lain, yaitu ke Ngawi, sebagai bentuk teguran, Havelaar memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk protes. Ia mencoba menemui Gubernur Jenderal di Bogor, namun tetap gagal mendapatkan keadilan. Jadi inti cerita dari film ini adalah kritik keras terhadap kemunafikan sistem kolonial Belanda yang membiarkan penindasan terjadi demi kekuasaan dan kekayaan, serta menunjukkan betapa sulitnya memperjuangkan keadilan di tengah sistem yang korup. Review film yang kedua yaitu yang berjudul Uruk. Film ini menceritakan tentang persahabatan antara anak pemilik perkebunan teh yang bernama Johan ten Bergen dan anak dari mandor pribumi yang bernama Uruk. Mereka tumbuh bersama di wilayah perkebunan. Uruk sendiri bahkan sampai dianggap seperti anak sendiri oleh ibu Johan. Namun keharmonisan tersebut hancur saat sebuah kecelakaan terjadi di Danau Telaga Hijau. Johan hampir tenggelam dan ayah Uruk mencoba untuk menyelamatkannya. Namun kejadian naas terjadi ketika ayah Uruk tewas dalam upaya penyelamatan tersebut. Ayah Johan yang bernama Hendrik merasa bersalah secara finansial dan akhirnya membiayai pendidikan Uruk hingga ke sekolah kedokteran di Batavia. Namun sejak saat itu kerenggangan mulai muncul. Johan dikirim ke Belanda untuk menempuh pendidikan militer, sementara Uruk sendiri mulai bersentuhan dengan pemikiran nasionalis yang sedang membara di kalangan pelajar pribumi. Beberapa tahun berlalu dan Perang Dunia Kedua mulai meletus. Setelah Jepang kalah, Belanda kembali ke Indonesia dalam aksi yang mereka sebut aksi polisionil. Johan kembali ke tanah kelahirannya sebagai seorang perwira tentara Belanda.
Tujuan utama Johan sebenarnya bukan untuk berperang, melainkan untuk mencari keberadaan Uroh. Ia yang pada saat itu dihantui rasa rindu pada sahabat masa kecilnya dan ingin tahu apa yang terjadi pada ayahnya, yaitu Hendrik, yang dikabarkan hilang atau tewas selama pendudukan Jepang. Dalam pencariannya, Johan harus menghadapi kenyataan pahit. Ia melihat kekejaman perang dari kedua belah pihak, di mana rekan-rekan tentara Belandanya, Johan dianggap terlalu lembek karena mencintai budaya pribumi. Di mata para pejuang Indonesia sendiri, Johan adalah simbol penjajah yang harus diusir. Kemudian pada saat Johan akhirnya bertemu kembali dengan Uruh, namun Uruh bukan lagi teman kecil bermainnya. Uruh telah menjadi seorang pejuang kemerdekaan yang militan. Uruh dengan tegas menolak nostalgia atau keberadaan Johan yang dulu pernah dekat dengannya atau pernah menjadi sahabat kecilnya. Terus ia itu menyampaikan sebuah pesan kepada Johan bahwa persahabatan antara mereka tidak akan pernah bisa tulus selama posisi mereka tidak setara. Selama yang satu adalah penjajah dan lainnya adalah yang dijajah. Terus kemudian film tersebut ditutup dengan Johan menyadari bahwa Indonesia sudah bukan lagi rumah masa kecilnya, dan Uruh telah memilih jalannya sendiri sebagai bagian dari bangsa yang berdaulat. Persahabatan mereka menjadi korban dari sejarah besar yang tidak bisa mereka kendalikan. Oke, sekian reviewan 2 film yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.